Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Vigologo, yaitu saya sendiri Muhammad Ginan Afkar B05-238 dan teman saya Muhammad Andi Hakim Aulia Ramadan B05-238. Di sini kami ingin mengerjakan, lebih tepatnya mereview ya dari artikel kami, yang mana sekarang ini, kita membahas mengenai komparatif stilistika ya, uslub pada bahasa Arab klasik yaitu objeknya Balaghah al-Wadihah dan yang modern itu objeknya cerpen yang berjudul Bustanul Wardi. Dan dosen pengampu Pak Dr. Habib Muhammad Lutfi SSM Hum, dan tugas ini, Vigologo ini dari program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Artikel ini membahas ada 3 bahasan. Yang pertama, perbandingan gaya bahasa pada bahasa Arab klasik dan modern. Lalu yang kedua, problematika penggunaan stilistika pada bahasa Arab klasik dan modern. Dan yang ketiga, contoh penggunaan stilistika uslub pada buku Balaghah Wadihah dan cerpen Bustanul Wardi. Yang pertama ya, mengenai perbandingan gaya bahasa pada bahasa Arab klasik. Yang mana ada 4 poin pokok ya. Yang pertama ada gaya bahasa prosais. Gaya bahasa prosais itu adalah merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan prosa seperti sejarah, filsafat, dan prosa naratif. Contoh-contohnya itu ada di kitab Al-Ghani karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani. Terus yang kedua itu ada karyanya Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Jadi ini termasuk Arab klasik ya. Terus yang kedua ada gaya bahasa puisi. Gaya bahasa puisi ini merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi Arab klasik. Puisi Arab klasik ini juga memiliki aturan-aturan metrik yang ketat dan penggunaan bahasa yang indah dan kreatif. Terus contoh-contoh dari gaya puisi ini ada 2. Yang pertama dari Diwan Al-Hamasa. Ini puisi karyanya Abu Tammam. Lalu ada yang kedua yaitu Mu'allaqat ya. Ini adalah serangkaian puisi yang ditulis oleh penyair-penyair Arab terkemuka pada zaman pra-Islam. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa retorika. Nah, gaya bahasa retorika ini digunakan untuk mempengaruhi dan mengunggah perasaan pembaca atau pendengar melalui penggunaan gaya bahasa yang kreatif dan efektif gitu. Dan contohnya itu ada kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin, itu karya Abu Hilal Al-Askari. Itu sebuah retorika Arab klasik yang membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik retorika yang digunakan dalam bahasa Arab. Lalu contoh yang kedua itu ada Balaghah al-Ma'ani, yaitu karyanya Abdul Qahir al-Jurjani. Nah, gaya bahasa retorika ini membahas tentang bahasa Arab klasik dan memberikan contoh-contoh penggunaannya di buku Balaghah tersebut. Lalu yang keempat ada gaya bahasa majas ya. Ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan, metafora, dan figur retoris lainnya untuk menyampaikan makna yang lebih dalam atau memberikan efek aristik pada teks. Nah, contoh-contohnya itu ada dari kitab Al-Mufadaliyat, yaitu kumpulan puisi Arab klasik. Terus yang kedua itu ada Diwan Al-Mutanabbi, yaitu kumpulan puisi karya Abu Al-Thayyib Al-Mutanabbi. Lalu selanjutnya perbandingan gaya bahasa pada bahasa Arab modern. Nah, ini ada 3 ya tentang evolusi gaya bahasa. Nah, yang pertama itu dari Verexion dan Verexionalism. Jadi ceritanya pada awal abad 19 terjadi gerakan kebangkitan intelektual di dunia Arab yang dikenal sebagai Al-Nahda. Gerakan ini menekankan pentingnya modern bahasa Arab ya, dan mengadopsi elemen-elemen dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Perancis gitu. Jadi hal inilah yang membawa
perubahan dalam penggunaan gaya bahasa dan pengenalan kosakata baru yang berasal dari bahasa-bahasa asing gitu, yang mana kita juga pernah bahas ya, yang kayak tadkhil dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada simplifikasi bahasa. Dalam beberapa dekade terakhir ada upaya untuk menyederhanakan bahasa Arab dan mengurangi penggunaan gaya bahasa yang rumit. Nah, tujuannya itu membuat bahasa Arab lebih mudah dipahami dan digunakan dalam konteks modern, terutama dalam media massa dan komunikasi sehari-hari. Terus yang terakhir itu ada gaya bahasa kolokial ya, yaitu dalam bahasa Arab modern ini gaya bahasa yang sehari-hari menjadi semakin dominan dalam komunikasi lisan. Jadi ini menjadi bahasa dominan ya untuk sekarang, dan gaya bahasa ini melibatkan penggunaan kosakata informal, frase yang disingkat dan bahasa percakapan yang lebih santai. Dan gaya bahasa kolokial ini mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif dan interaktif, yang lebih informal antara pembicara. Nah, untuk selanjutnya mengenai problematika penggunaan stilistika pada bahasa Arab klasik dan modern akan dibahas oleh teman saya Muhammad Andi Hakim. Terima kasih kepada Saudara Ginan yang telah mempresentasikan. Kali ini setelah tadi telah dibahas ya mengenai perbedaan antara stilistika atau uslub dari bahasa Arab klasik dan bahasa Arab modern, maka timbullah adanya problematika atau permasalahan dari adanya kosakata atau stilistika atau uslub dari bahasa Arab klasik dan bahasa Arab modern. Nah, apa saja permasalahan dari stilistika bahasa Arab klasik dan modern? Mari kita lihat. Oke, jadi untuk problematikanya di sini terdapat 4 poin ya, yaitu adanya kosakata asing dalam bahasa Arab klasik. Jadi dari kosakata asing ini menurunkan, yaitu ada poin selanjutnya, yakni majas dan kiasan klasik bahasa Arab. Bahasa Arab klasik terkenal dengan penggunaan majas dan kiasan yang kaya. Terus kemudian problematika yang selanjutnya yaitu adalah struktur dan gaya penulisan stilistika klasik, dan yang terakhir yaitu interpretasi kontekstual dan budaya atau bahasa Arab klasik terkait erat dengan konteks budaya, sejarah dan nilai-nilai pada masa itu. Jadi kita kembali ke poin yang pertama ya, misalnya kosakata asing dalam bahasa Arab klasik, yaitu misalnya kata ghazal, lalu qasidah, tauhid dan jihad, yaitu di mana kosakata ini sering ditemukan dalam puisi-puisi Arab klasik dan juga tulisan-tulisan yang bersifat religius gitu. Kemudian ada majas, ya di poin kedua, atau majas dan kiasan klasik. Nah, di majas ini juga terdapat beberapa contoh ya, misalnya ada tasbih, kemudian ada kinayah. Nah, dan retorika yang lainnya atau majas yang lainnya, yang di mana majas atau kiasan klasik ini sulit dipahami oleh masyarakat luas gitu. Kemudian yaitu poin yang selanjutnya ada struktur dan gaya penulisan stilistika klasik. Nah, dari struktur ini juga terdapat permasalahan ya, karena kita ketahui dalam puisi bahasa Arab itu ada yang disebut atau yang dikenal dengan bahar. Nah, itu ketika kita menuliskan sebuah puisi kita harus mengikuti aturan bahar tersebut. Ya, kemudian juga terdapat sebuah qafiyah atau sebuah akhiran bait sebuah puisi. Nah, kita harus mengikuti aturan tersebut. Maka gaya penulisan ini tidak bisa sembarangan kita tuliskan tanpa menghiraukan aturan dari qafiyah atau bahar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu problematika dari penggunaan stilistika bahasa Arab klasik, yaitu adanya interpretasi kontekstual dan budaya. Jadi memang dalam sebuah tulisan bahasa Arab klasik atau pada zaman dahulu itu memang syarat akan budaya. Jadi tidak serta-merta sebuah tulisan itu dapat dimaknai secara leksikal. Jadi kita harus paham konteks lah, di mana konteks itu terdapat budaya, sejarah dan nilai-nilai pada masa itu gitu. Oke, kita lanjut ke problematika atau permasalahan bahasa Arab modern. Nah, dalam problematika bahasa modern ini
terdapat 3 poin, yaitu ada perubahan budaya, lalu keberagaman gaya penulisan, dan yang terakhir yaitu penggunaan ekspresi idiomatik. Nah, yang pertama yaitu adalah perubahan budaya. Nah, bahasa Arab modern ini telah mengalami perubahan yang signifikan, yaitu karena mungkin perkembangan dunia yang semakin pesat, yaitu globalisasi, teknologi, dan juga komunikasi yaitu sosial, itu mempengaruhi yaitu menerapkan gaya-gaya modern itu terhadap perubahan budaya dan juga penulisan dalam stilistika bahasa Arab modern. Terus yang kedua yaitu keberagaman gaya penulisan. Bahasa Arab modern memiliki berbagai gaya penulisan. Setelah kita melihat problematika kepenulisan pada bahasa Arab, stilistika bahasa Arab klasik, maka dengan wazan-wazan atau rumusan tersebut juga memungkinkan adanya perkembangan dari perkembangan gaya kepenulisan stilistika bahasa Arab, dan itu dijumpai pada saat modern, jadi semakin berkembang. Kemudian yaitu penggunaan ekspresi idiomatik. Nah, penggunaan ekspresi idiomatik ini jarang ditemui pada mungkin bisa ditemui dalam syair-syair, tapi terlebih banyaknya ketika dijumpai pada komunikasi sehari-hari. Jadi idiomatik ini gampangannya adalah sebuah ekspresi atau ungkapan yang tidak bisa dimaknai atau diartikan satu persatu atau per kata. Jadi memang sebuah rangkaian yang dimana ketika diartikan atau dimaknai satu persatu itu akan menimbulkan makna yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penutur, seperti itu. Oke, mungkin itu adalah problematika dari bahasa Arab modern dan juga klasik. Dan sekarang kita masuk ke contoh ya. Ini ada stilistika klasik, contoh stilistika klasik pada buku Balagha al-Wadihah. Contohnya itu Qolal Buhturi, itu ada huwa bahrus samah wal judi fazdad minhu qurban tazdad minal faqri bu'dan, yang artinya ia adalah lautan kemurahan, tingkatkan pendekatanmu kepadanya maka kamu akan bertambah jauh dari kefakiran. Jadi ini adalah contoh dari stilistika klasik yang dimana dia masuk kepada jenis tamsil. Nah, analisisnya adalah Al-Buhturi atau penyair itu menyerupakan kemurahan seseorang yang dipujanya dengan gambaran lautan. Nah, di samping itu ia juga menghimbau kepada siapapun orang ya, itu meningkatkan kedekatan atau meningkatkan interaksi kepada orang yang dermawan ini atau yang dipuja ini sebagai digambarkan sebagai lautan. Jadi agar maksudnya adalah agar kita terjauh dari kefakiran, atau cara gampangnya adalah dari syair ini Al-Buhturi itu ingin mengatakan bahwa kita harus dekat dengan orang yang dermawan atau digambarkan dengan lautan, yaitu orang yang luas akan harta dan sebagainya, agar kita bisa terjauh dari kefakiran atau kesusahan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu tasbih. Ada ungkapan la tungkiri atolal karim minal ghina fasailu harbul lil makanil ali. Jadi artinya jangan kau ingkari bila orang yang dermawan tiada memiliki kekayaan, sebab banjir itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, di sini seorang penulis atau penyair dalam bersastra itu ada kalanya memakai ungkapan tasbih bukan dalam bentuk yang yang telah dikenal. Hal ini dilakukan untuk merangsang daya pikir, untuk menegakkan dalil atas hukum yang diingati pada musyabah, dan karena senang menyamarkan tasbih, sebab tasbih yang unik dan samar itu lebih balik mengena pada jiwa. Nah, itu tasbihnya ya, itu adalah sebab banjir. Jadi seorang dermawan itu di diserupakan ya, itu banjir dengan tempat yang tinggi ya. Jadi kita jangan sampai ya kita memusuhi orang yang dermawan, yang tidak yang apa namanya? Ketika kita tidak memiliki harta itu jangan sampai kita memusuhi orang yang dermawan, karena diandaikan itu adalah sebab itu seperti banjir yang mendatangi bagi tempat yang tinggi. Jadi seseorang yang tidak memiliki harta itu sangat tidak mungkin ya untuk memusuhi orang yang dermawan, karena itu mustahil seperti banjir yang mendatangi tempat yang tinggi, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu lahu ayyadin alayya sabiqatun
wa'addu minha wa la u'addiduha. Jadi artinya ia mempunyai tangan-tangan yang berlimpah padaku dan diriku ini merupakan bagian darinya dan aku tidak kuasa menghitungnya. Jadi ini adalah sebuah majas mursal di mana majas ini digunakan untuk mengungkapkan makna yang asli karena adanya hubungan keserupaan antara kedua makna tersebut, yaitu makna asli dan makna majazi. Selanjutnya, kalau diperhatikan contoh di atas, maka majas yang terkandung di dalamnya yaitu adalah tangan-tangan yang berlimpah padaku ini merupakan bagian darinya. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi tangan-tangan ini adalah dilambangkan sebagaimana kedermawanan ya dari orang yang disematkan. Jadi ketika banyak tangan-tangan atau orang-orang itu merupakan satu dari seseorang yang disebutkan. Jadi tidak kuasa kita menghitungnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari stilistika modern yang terdapat pada cerpen Bustanul Wardi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh stilistika modern pada cerpen Busnal Wardi, ini ada sebuah kalimat. Nah, ini langsung ke analisisnya saja ya. Dalam kalimat tersebut, nah istiarah yang digunakan untuk menggambarkan keindahan dan keberagaman bunga-bunga yang tersebar di bawah pohon itin. Jadi ada perbandingan ya antara bunga-bunga yang mewarnai seperti pena-pena dalam sebuah lukisan artistik. Jadi ini penulis berhasil menciptakan sebuah gambaran visual yang menarik. Kayak kalau di imajinasi itu kebun yang ditanami secara teratur dan aneh dengan berbagai jenis bunga menjadi sebuah komposisi yang memikat perhatian seperti halnya lukisan. Jadi yang jadi istiaranya itu bunga-bunga warnanya seperti pena-pena di dalam sebuah lukisan estetik di bawah pohon tin. Jadi kan, keren banget nih bahasanya gitu. Jadi pembaca tuh pengen benar-benar mendalami apa sih artinya gitu, apa sih maksudnya. Makanya istiarah ini sangat penting ya. Kemudian di Masyad Mursal ya, ini ada air mata mengalir di pipinya seperti tetesan-tetesan embun kristal di tepi hilai-hilai daun mawar cahaya. Nah, dalam kalimat ini air mata yang mengalir di pipi gadis ini tuh dibandingkan dengan tetesan embun kristal yang jatuh di kelopak bunga mawar. Ini kan jelas beda ya. Makanya hal ini mengandung makna bahwa air matanya begitu jernih, indah dan murni seperti embun pagi yang menetes di atas bunga. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan di artikel kami ya. Jadi ada perbandingan antara bahasa Arab klasik dan modern jelas berbeda ya kalau kesimpulannya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.